warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Pada malam ini dengan kasih sayang Allah kita bisa menghadiri tabligh akbar yang kita adakan di Jorong Rumbai, Nagari Muarotais, Kecamatan Mapat Tungul, Kabupaten Pasaman. Kita puji Allah setinggi-tingginya, syukur kita sedalam-dalamnya. Pertama, kita masih sehat walafiat, oksigen masih bisa kita hidup dengan bernapas melalui kedua paru-paru kita. Dan satu lagi, modal utama adalah kesehatan. Setelah itu yang disampaikan oleh Bapak anggota DPRD tadi, keberanian. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang telah berhasil mempersatukan sebahagian umat di bawah panji-panji tauhid dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Keberhasilan Nabi itu sampai melimpah ke negeri kita ini. Kita di Indonesia mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti, yang sangat kita harapkan dipertemukan dengan Nabi di dalam surga Allah. Amin ya Rabb. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Raya, yang kita muliakan Bapak Anggota DPRD Sumatera Barat, yang beliau berasal dari dua suku. Kalau di Sumatera Barat mengikuti ibu di Minangkabau, kemudian karena ayah beliau bermarga Simanjuntak, maka beliau Akhiruddin Simanjuntak yang telah diberikan oleh Allah amanah untuk menjadi salah satu pejuang di kabupaten kita ini, daerah pemilihannya. Mudah-mudahan masa yang akan datang beliau lebih banyak lagi menggait bantuan-bantuan untuk kemajuan negeri kita ini. Amin. Kalau nanti pemilu boleh aja dipilih aja lagi Pak Gerudin, boleh ya. Jadi kalau boleh jolai, mangko pilih beliau balik. Nampak itu di kampung ambo bapak-bapak untuk jadi anggota DPRD go barabui orang, sehingga sadonya lapih karena suara pacak. Kemaris ketik, kemaris ketik, kemaris ketik. Kalau tidak ada anggota DPRD berasal dari daerah pemilihan awak, itu sehari awak akan dapat bantuan. Kaum muslimin yang terhormat, yang dihormati Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, Nenek Mama, Urek Tunggang, Kucuak nan boleh di Negari, dahan rampak, daun narimbun jopusako, putih labek buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, tarui kaimam dengan khatib sarato qadi jotuangku, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di negara. Hormat kami kebundokan duang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakit budak menangi, tiangnya panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bonsu, pasak ketek peminggan labiat, pasak gadang turang menurang, lantai timbago waso-waso, palupuh kawe dirantang, gonjong rumah rabuang membacui, dampa-dampa labah mengira, bandu salek kuciang malako, kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Di atas itulah bundo kanduang dididik oleh bundanya pula. Akhirnya bundo kanduang menjadi wanita yang bijaksana. Di zaman modern ini ada yang jadi lurah kalau di kota, ada yang jadi camat,
Kalau di kabupaten ada yang jadi wali negari, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, dan ada yang menjadi ibu rumah tangga yang setia kepada suaminya. Bundo kandung yang seperti itu, insya Allah akan berhasil membentuk generasi selanjutnya, terutama anak-anak wanitanya, menjadi wanita yang salehah. Amin. Ya. Nan kami sayangi anak-anak bujang kami, khususnya nan tinggal di desa Rumbai. Anak bujang kutiko lahir ibarat cincin jari mani, ubek jari palaredamam, sidingin tanpa di kapalo, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, paluih papui mandu di kanyang. Harapan kami kepada anak-anak muda, jangan paga makan tinaman. Sekarang sudah banyak anak muda yang ketularan narkoba, yang ketularan sabu-sabu, yang ketularan minuman keras. Itu adalah membuat hidup mati secara pelan-pelan. Tidak ada harapan lagi masa yang akan datang. Luluatlah cair, karanglah lunak. Tidak dima sawah kabagan tuang naik, gurun tandeh tarukuang naik. Saya melihat ditayangkan oleh BNN, orang narkoba, orang minuman keras, orang LGBT, orang mengisap ganja, itu seluruh rongga mulut, rongga hidung, rongga matanya dimakan ulat dengan suatu penyakit yang bernama AIDS. Apa itu AIDS? Antara setan dan iblis. Mereka tidak mau mati. Itu azab Allah di dunia. Karena apa? Melanggar aturan-aturan Allah. Jadi besar harapan kami, bentuk generasi kita ini menjadi generasi yang taat beribadah, berilmu, berani, jujur untuk bupati masa depan, untuk gubernur masa depan, untuk anggota DPRD masa depan. Itulah harapan kami. Maka itu saya berharap, janganlah ananda meracuni diri. Karena apa? Anak muda itu disebut anak bujang. Anak bujang itu Pak Ustaz, pertama ada namanya bujang langkisau. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuah, talingo kancah dipanggil babana kampu kaki. Tidak mau diatur. Itu bujang langkisau. Yang kedua namanya bujang parisau. Siang malam menyandang gitar. Salat indah ado. Orang pengajian ni musaji nyolaju gereja tua. Itu namanya bujang parisau. Ado lo namanya bujang pagurau. Lalu nyo jam 2 malam. Nyo bagadang membakar banoto bekas. Kemudian memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Indah hal-hal yang positif nanyo kerajokan. Tapi mana mamanji batang tina. Kaum muslimin itu bulando nan maka kaya waktu. Kalau ada ulang tahun kelahiran anaknya, ulang tahun negeri Belanda, ulang tahun Ratu Wilhelmina, nyo suruh angku palo manabang batang tina. Jadi nanangku palo itu ada orang awak. Tapi kalau angku damang, asisten demang, itulah orang Belanda. Itulah awak kalau tajaja. Bapak-bapak, kemudian batang pinang tu anak muda dilumuri jo gomok-gomok dagiang, diletakkan hadiah dia teh,
orang yang mendapatkan hadiah nan mamijaan kawannya di bawah. Yo. Sampai kini lah bulan dola pai abadonya itu. Ambo mohon Pak anggota DPRD usulkan kutiko rapi untuk pemerintah tindak dibundihan dan memandi betang pinang. Ibu karajo buruk yang ditinggalan bulan dola. Tidak ada manfaatnya. Aku tiko inyo ke mencari pitih untuk pembali hadiah. Jalan mulus, rancak, baspal, anyo kalang, anyo kayu. Ya kan? Kemudian orang lalu tambah. Anyo minta sumbangan. Ya kan? Ini sesuatu yang tidak baik. Kemudian nantikan ada para jemaah yang terhormat, siapa tugas-tugas yang akan menjalankan itu? Yang berkewajiban siapa? Pertama nenek mama, kedua orang siak, ketiga bundo kandung. Tali tiga sapilin. Kalau tali tiga sapilin alamat kabeh nan kare, kok tungku tiga sajarangan alamat nasi nan kabasa. Kalau dua setungku pak tabaliak periuk dia. Bara anak kamasiak kayu disiram air dan tabaliak tadi tidak bisa hidup api. Jadi nenek mama, bundo kandung, semuanya itu harus memperhatikan anak-anak muda bawa. Kini lah banyak nanganji pak. Kalau dahulu ayah janih saya ngelandai jalan raya titisan batu. Batamu mama nan jadi jonan pandai paham banyak menjadi satu. Maka kita berharap semua anak-anak kita yang muda ini menjadi pengganti kita yang berkualitas. Karena hari sudah bulan Rabiul Awal, kita juga perlu membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Kita bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Karena apa? Nabi tidak ada menyuruh itu. Tolong peringati hari lahir saya. Tidak ada. Tapi kalau kita tinggalkan sejarah Nabi, yang utama itu dalam hidup ini, kita menjadi manusia yang bernilai, yang berharga tinggi adalah orang yang berakhlak baik. Yang berkala abeng itu yang akan kita tiru. Yang pertama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau jadi acuan? Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlaknya itu dipuji oleh Allah. Ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji akhlak Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita walaupun tidak akan dipuji seperti itu oleh Allah, akhlak kita minimal bapak-bapak dalam hidup ini tidak ada kita menganiaya orang, tidak ada kita merugikan orang, yang ada itu membantu orang. Kaum muslimin para jemaah, kalau dalam hidup kita banyak merugikan orang lain, itu akhlak kita namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Untuk mendapatkan akhlak yang baik yang terpuji itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pedomannya dua. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Maka dalam hadis yang saya baca tadi, taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka atau dua tuntunan. Kadang-kadang awak dininam ke Pak Kirdin. Kalau menyebut pusako itu kebayang awak tanah. Tanah dan ada di panti. Tanah dan ada di Pasaman Barat.
tanah den ado di Rauk, tanah den ado di Lubuk Sekapil, tanah den ado di Bonjo. Asa menyebut pusako takana tanah, takana sawah. Tapi Nabi mengatakan pusaka itu apa? Pusaka nantak kalapuk di hujan, nantak kalakang dipaneh, tidak bisa diubah orang, itulah dia Al-Quran. Kita harus berpedoman ke sana kalau ingin kita terpuji seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa rahasia yang pertama Rasulullah itu terpuji? Ketika dia mudana, ya katakanlah dia pemuda seperti anak-anak muda, setiap tanggal 1 Zulhijjah itu Ka'bah itu dibasuh. Kalau sekarang tanggal 10 lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang menonton ketika mencuci Ka'bah itu, maka petugas itu terhalang-halang membersihkan. Sekarang tanggal 10 Zulhijjah dibersihkan, orang tidak ada menonton karena tanggal 10 Zulhijjah itu orang di suatu titik namanya Muzdalifah akan berangkat ke Mina. Jadi orang langang dekat Ka'bah. Di zaman beliau masih pemuda, belum menjadi rasul, setelah membersihkan Ka'bah itu orang-orang Quraisy kan ada di sana batu hijir aswad. Ketika kemalataan katampeknya batu tu batangkala kepala suku ko. Kita ambil salah sukunya suku Minang salah doa lu sebab dia pun ndak lopal suku Arab tu. Macam ni aku Melayu Sikumbang pilih nang kecil ni mama orang pilih inyo nan berhak meletak batu ke tempatnya. Kecil ni mama orang Melayu inyo lo. Nan kecil orang Sikumbang inyo lo. Nan kecil orang Caniago. Hampir adu jotos. Nabi ketika itu seorang anak muda. Apa kata Nabi? Bapak-bapak, mama-mama, ndak usah kita bertangka. Kalau menurut ambo, iya kan? Nan berhak meletakkan batu ke besok ke tempatnya. Sia nan datang bertamu ke Masjidil Haram masuk ke dalam. Siapa yang datang pertama, dia yang berhak meletakkan batu itu. Jadi berundo lah orang Kupa. Orang Melayu berundo, orang Sekumbang berundo, orang Caniago berundo, orang pilih berundo. Sama-sama tidak tidur karena ingin lebih awal tiba di masjid. Karena mereka itu berjaga-jaga semua, sama-sama tiba sedinyo di musajid. Apa alai? Mereka melihat ke dalam. Ternyata di dalam masjid sebelum mereka masuk, Nabi Muhammad yang anak muda ketika itu sudah berada di dalam masjid itu. Kecik kepala suku ko, kalau baiko caronyo Muhammad ko saja kita suruh meletakkan batu jiraswat ke tempatnya. Ya kan Muhammad? Karena kamu yang duluan masuk masjid, engkaulah meletakkan batu ini. Kami sepakat semuanya. Kenapa? Karena selama ini orang Quraisy itu sudah memberi gelar Nabi Al-Amin. Ini aneh Pak. Kalau orang Islam bagi gelar Nabi Al-Amin, itulah ini. Sadang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung. Tak cici di lubang, tak isi di ruang. Tapi yang memberi gelar orang kafir. Al-Amin itu apa artinya? Orang yang jujur. Tidak ada universitas di dunia ini yang sarjananya sudah dilantik. Ini sarjana Al-Amin. Bisa dipercaya. Tidak ada itu. Ya kan?
Jadi yang memberi gelar Nabi Al-Amin itu orang kafir. Nabi kan sudah dipersilakan meletakkan batu itu ke tempatnya. Anak muda yang sangat muda itu sangat bijaksana. Nyambil sorban ke, kan sudut nyampe ke. Anyo kambangan sorban tu, dia teh tembok nandata tu, nyolataan batu ijir suatu di dalam. Mama dari suku pilih, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Melayu, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Sukumbang, pacik sudut sorban kocik. Mama dari suku Ceniago, pacik sudut sorban kocik. Nya suruh tagak de Nabi. Kampe-ampeknya mangke sorban tu. Lah tangke kate, anyo ambil de Nabi, inyo nan malata angkat kampe. Orang tadi jadi damai. Ini harapan kami kepada anak-anak muda kami. Sialai nan kamandamaikan nagariko kalau ndak awak nan tinggal di situ. Ya kan? Ada dun sana awak dirantau. Inyo ndak mambiandang rapi. Nyoange awak di tapi api, dingin di tapi air. Itulah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Betapa mulianya beliau. Jadi bukan hari lahirnya yang kita peringati, tetapi meniru akhlaknya. Tidak tertiru pas serupa beliau, tidak mantiko selawan. Tidak mantiko di kampung, kalau tidak jadi saliang kaneh. Ya kan? Ini perlu ditiru oleh para remaja. Yang mengarahkan siapa? Orang tua-tua. Kalau orang tua-tua menyuruh pemuda ini menghidupkan remaja masjid, ya kan? Menghidupkan remaja tahfiz, menghidupkan remaja yang selalu ada majelis taklimnya, pengajian-pengajiannya, itu harus dimotivasi oleh yang tua. Ya kan? Anak-anak disuruh pergi ke surau, awak sudah sembahyang isya main domino. Nenek ke surau lena orang beraja, awak pergi ke lapau main domino. Nyo mairi parang nyo barani, mairi kerajo jo sao. Kemudian Nabi itu berhasil. Tandanya apa? Sampai agama Islam ini ke negeri kita. Nabi itu tidak pernah ke negeri awak ke apa. Piagamo nanya bawa sampai. Kunci keberhasilannya ini yang akan kita tiru. Pertama apa? Kenapa beliau berhasil? Karena Rasulullah itu mengembangkan agama tidak dengan paksaan, tapi dengan bijaksana. Bagaimana bijaksananya beliau? Beliau itu tidak ada dendam kepada orang lain. Suatu kali beliau pulang dari masjid, Abu Lahab tidak berhasil jo menggaduh Nabi. Karena Abu Lahab itu beraninya di belakang. Kalau ngadu-aduannya Nabi, tidak tahu dia nyotayo, dia bilang, Abu Lahab, di belakang engkau macam-macam ke Muhammad. Malah tamu jenyo engkau tunduk saja. Kata Abu Lahab, aduh saya di belakang Muhammad tu nama jago. Kunda ulah gadang, kunda harimau. Takut Allah menjadi. Ya kan? Itu kata Abu Lahab. Kaum muslimin, Abu Lahab nan serupa itu tu, ya kan? Akhirnya nyeboi akal untuk menyayo Nabi. Aduh, nyogali lubang di bawah janjang rumahnya, lubang dalam. Tu nyolampo joka kayu-kayu masih, nyogia tanah. Muka sunya kalau Nabi datangnya kan apa etik dari Nabi itu Abu Lahab.
Kalau nyo datang ke rumah sebelum naik janjang, nyo pijak lubang tu masuk ke dalam lubang atau nyo timbun leh. Itu makasihnya. Ya kan? Nyo suruh anaknya tu adik dari Nabi. Nah, tolong himbau Muhammad pula ke rumah awak. Nyo santiang mau ruik kepala tu, kepala apa sakit. Tiba anak Abu Lahab ke rumah Nabi. Ya kan? Ayah sakit kepala, tolong ubek seketik, entah kakaknya, entah babang, entah baju, tak tahu. Apa ini Nabi? Nabi dalam perjalanan karena janjang tulai, beliau ke memijak lubang tadi Pak, diingin dek malaikat Jibril. Muhammad, hati-hati. Itu yang akan engkau injak itu adalah lubang untuk menjari engkau. Kalau tak pijak engkau masuk ke dalam. Jadi tiba di sini langsung si kaki Nabi melangkah ke anak janjang. Ndak tak pijak dari lubang tu. Selamat dia kata. Selamat Nabi itu kata. Betul-betul kecil Abu Lahab. Indak kanai. Indak kanai. Tiba dia bapak de sakit nak kepala Muhammad. Tolong urik engkau kan pandai mau urik. Nyuri dia Nabi. Tak apa kalau Pak banyak seminum air putih. Ya. Sebenarnya Nabi tahu bahasa Abu Lahab pura. Para jemaah yang kaum muslimin, lah sudah nyuri pak keteknya tu nyopai kawal. Abu Lahab maru Allah Nabi turun tu tapi jak dia lubang kau. Nabi lah tahu bahasa itu lubang nyelangkah lo Nabi ni. Selamat lo tiba di rumah. Ya kan? Kaum muslimin ndak tanggung berang Abu Lahab ke. Usahanya ndak berhasil. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, Nabi lah tanang di rumah. Abu Lahab ko tanang lo di rumahnya. Baik ko ada keperanduannya, nyo kecil orang kudonya lapeh. Pak Bu, oh Pak Bu, kudo apa lapeh Pak? Balari saya Abu Lahab ko turun janjang, ndak terkena nyo lubang nyo kali. Masuk ke dalam lubang tu. Bagalimang yo kotoran, kakinya kena pacang kacau. Maki-makinya di dalam. Siana menggali lubang, inyo nan menimbun. Jadi jadi buat nan buruk-buruk lah cari salah si sambo. Iya kan? Apa gini? Nan elok nan kita buat. Iya kan? Kata Abu Lahab ke anaknya, nak tolong anjuran tali cik untuk apa bapa cik kata semakinnya turunan tali dia anaknya semakin lari lubang tu ke bawah tambah dalam memaki-maki Abu Lahab. Keciknya nak tolong imbau Muhammad lah kok lainnya bisa menolong aku awak Muhammad lah mati jelang dalam lubang tu. Wa ana mangali kini jatuh bang bukan siang kamaniayo den kiro wa ana naik. Tapi Nabi tidak. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, pai Nabi ke sini. Indak pakai tali ke dia terus mendoa saja ke Allah nyobetot tangannya. Lari lubang tu kata. Tiba dia teh nyomandian Abu Lahab nama gelimang kotoran. Kecik Nabi apa kau membuat safety tank jadi bawah janjang nak? Atau apa negara? Itu Nabi itu akhlak beliau. Tidak ada ingin membalik sakit hatinya kau orang nan kamaniayonya. Kalau seperti itu kita nak anak-anak muda saya, cucu saya, kama pai awak terpakai diorang. Tapi kalau awak mentiko langit kurang ajar, itu tidak kata pakai awak. Iya.